Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Distiandia Putri. Saya di sini akan menjelaskan ulang materi yang telah dibahas tadi pada PowerPoint sebelumnya. Saya akan menjelaskan bab 1, yaitu sejarah, arti, dan peranan penyimpanan. Baik, saya akan mulai dari sejarah. Dari peninggalan benda kuno yang ada di Mesir, yaitu piramida makam raja-raja Mesir dahulu, terdapat bukti bahwa manusia telah mahir dalam teknologi pengawetan dan penyimpanan sejak 3000 tahun yang lalu. Awal kegiatan penyimpanan mulai mengumpulkan, menimbun, dan menyimpan atau menyembunyikan makanan. Saya akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu arti dari penyimpanan. Penyimpanan adalah tindakan pengamanan barang, dalam hal ini komoditas pertanian, yang karena sesuatu keadaan atau tujuan harus ditahan untuk beberapa waktu sebelum dijual, didistribusikan, atau diproses lebih lanjut. Penyimpanan dimaksud untuk menjaga dan mempertahankan nilai komoditas yang disimpan dengan jalan menghindari, mengurangi, atau menghilangkan berbagai faktor yang dapat mengurangi nilai komoditas yang disimpan. Selanjutnya untuk yang kedua, yaitu ada beberapa istilah dari penyimpanan seperti godown untuk terjemahan istilah gudang dalam bahasa Inggris. Istilah ilmiah yang berkaitan dengan penyimpanan seperti store, storage, warehouse, bin, silo, dan evaluator. Yang ketiga ada kehilangan hasil panen. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kehilangan hasil panen, yaitu seperti kehilangan bobot, kehilangan rupa, kehilangan mutu, kehilangan nilai gizi, kehilangan keamanan, kehilangan harga, kehilangan hukum, kehilangan pasar, dan juga kehilangan kepercayaan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi terakhir pada bab 1 ini, yaitu peranan penyimpanan. Jadi peranan penyimpanan itu berpengaruh bagi apa saja sih? Peranan pertama itu peranan bagi petani, yang kedua peranan bagi pengusaha industri, yang ketiga jasa penyimpanan. Jadi pada jasa penyimpanan ini, perkembangan yang meningkat dalam subsektor perikanan melahirkan berbagai gudang pendingin yang dikenal sebagai cold storage, yaitu contohnya untuk daging, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Nah, di sini juga ada yang dimaksud dengan elevator. Jadi, elevator itu apa sih? Jadi, elevator adalah tempat menampung dan menyimpan komoditas biji-bijian, terutama jagung, gandum, dan kedelai. Untuk yang terakhir, yaitu nomor keempat, ada peranan bagi negara. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai jenis penyimpanan. 1. Penyimpanan jangka pendek. Secara umum dimaksudkan sebagai penyimpanan yang berjangka waktu sekitar 1 musim 3-9 bulan, 1 tahun di daerah tropis. 2. Penyimpanan jangka menengah. Penyimpanan yang berjangka lebih dari 1 musim 1-2 tahun untuk pemasukan. 3. Penyimpanan jangka panjang. Penyimpanan yang berlangsung lebih dari 2 musim untuk cadangan jika sewaktu-waktu terjadi kebutuhan yang tidak terduga. 4. Penyimpanan sementara dibagi menjadi 2. 1. Penyimpanan panjang atau usul. Penyimpanan yang berjangka waktu beberapa hari. 2. Penyimpanan transit. Penyimpanan di tempat sementara atau pemberhentian seperti tempat pengumpulan, gudang, pelabuhan. Penyimpanan transit berlangsung selama beberapa hari. Perjalanan komoditas. 1. Penyimpanan di lapangan. Dalam beberapa hal, hasil panen tidak dapat dibawa langsung ke tempat petani atau memang perlu dibiarkan atau disimpan untuk beberapa waktu di lapangan. 2. Penyimpanan tingkat petani. Setelah sampai di rumah petani, hasil panen itu akan diperlakukan sesuai dengan tujuan dan jenis komoditas bersangkutan. Umumnya hanya berlangsung sekitar 1 musim. 3. Penyimpanan tingkat pengumpul. Para pedagang pengumpul dapat membeli komoditas pertanian langsung dari hasil panen. Umumnya mereka berprinsip tidak akan menahan komoditas tersebut terlalu lama, mungkin bersifat transit. 4. Penyimpanan tingkat pengelola. Dapat berlangsung lama, dapat juga sebentar, tergantung pada jumlah yang ditangani dan perputaran yang terjadi. Prinsip para pengelola juga tidak menyimpan terlalu lama karena dapat membebani ongkos yang tinggi. 5. Penyimpanan tingkat distributor. Mungkin dalam jumlah yang sangat besar dan waktu yang lama, tapi bisa juga sebaliknya. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar dan waktu yang lama, harus memperhatikan dan tingkat kewaspadaan harus benar-benar tinggi. 6. Penyimpanan tingkat agen dan pengecar. Umumnya tidak lama disimpan pada tingkat ini, dan jika tersimpan umumnya juga bercampur baur dengan komoditas lain, mungkin sebagai telatan kontaminasi hama walau tak terlihat. 7. Penyimpanan tingkat konsumen akhir. Umumnya relatif singkat, namun sering menemukan yang terkontaminasi hama. Saya Siti Sarah Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi lingkungan penyimpanan. Berdasarkan perbedaan kondisi udara sekitarnya, maka penyimpanan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah penyimpanan alami.
yaitu jenis penyimpanan yang bergantung pada kondisi udara sekitarnya. Penyimpanan ini menyimpan bahan dengan kondisi apa adanya dan tidak dikendalikan. Umumnya, penyimpanan ini dilakukan untuk komoditas biji-bijian dan sejenisnya. Yang kedua adalah penyimpanan modifikasi dan terkendali, yaitu jenis penyimpanan yang suhu dan kelembabannya diatur. Penyimpanan jenis ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah penyimpanan dingin atau cold storage, yaitu penyimpanan pada suhu rendah, baik pada penyimpanan beku ataupun di atas titik beku. Penyimpanan dingin ini biasanya digunakan untuk komoditas hortikultura. Selanjutnya adalah penyimpanan atmosfer terkendali, yaitu penyimpanan dengan modifikasi atau mengontrol udara atau gas sekitar komoditas. Umumnya diarahkan untuk mengurangi kadar oksigen atau O2. Yang selanjutnya adalah penyimpanan atmosfer terkendali, yaitu penyimpanan dengan pengendalian suhu, kelembaban, dan gas sekeliling komoditas yang disimpan. Penyimpanan ini sangat ideal untuk menyimpan secara optimal komoditas yang bernilai tinggi, tetapi peka terhadap perubahan suhu, kelembaban, dan gas. Selanjutnya adalah penyimpanan kelembaban rendah. Bisa disebut dengan penyimpanan kering. Beberapa jenis komoditas ini menjadi lebih rapuh dalam keadaan kering. Yang ketiga adalah penyimpanan vakum. Penyimpanan ini dimaksudkan untuk mengurangi kadar oksigen. Banyak serangga dan jenis jasad renik tidak dapat berkembang dan juga bisa menghambat proses oksidasi. Biasanya ini diterapkan pada komoditas pertanian atau juga olahan, jika barang tersebut tahan terhadap kondisi hampa. Yang keempat adalah penyimpanan hermetik. Penyimpanan yang memisahkan komoditas yang disimpan dengan pengaruh udara luar secara rapat atau kedap, sehingga tidak memungkinkan udara keluar masuk. Jika penyimpanan ini dilakukan pada komoditas yang masih bernapas, maka penyimpanan vakum akan terjadi. Selanjutnya adalah penyimpanan curah dan berkaru. Yang pertama adalah penyimpanan curah. Penyimpanan ini mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihannya adalah pemanfaatan ruang lebih efisien, memanfaatkan waktu lebih baik, kehilangan komoditas karena tercecer dan rusak juga lebih kecil. Dan kelemahannya adalah biaya investasi relatif lebih besar, memerlukan desain bangunan tersendiri, memerlukan tenaga terlatih, dan juga tidak semua komoditas pertanian dapat disimpan secara curah. Selanjutnya adalah penyimpanan berkarung. Penyimpanan berkarung ini juga mempunyai keuntungan. Bangunannya juga dapat dibuat sederhana, tidak memerlukan banyak peralatan, bisa digunakan untuk berbagai macam komoditas. Dan kelemahannya yang berkarung adalah memerlukan waktu yang lebih banyak dalam memasukkan dan mengeluarkan komoditas, dan juga memerlukan banyak tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Adriani dari kelompok 3 akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang berperan pada penyimpanan. Secara umum, faktor-faktor yang berperan pada proses penyimpanan digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu faktor-faktor teknis atau teknologis dan faktor-faktor sosial ekonomis. A. Faktor-faktor teknis. Faktor-faktor teknis terdiri dari 1. Komoditas. Pengetahuan tentang komoditas dalam kegiatan penyimpanan sangat penting dalam perencanaan penyimpanan dan perakuan terhadap komoditas sebelum dan selama penyimpanan. Pengetahuan tentang komoditas menyangkut jenis komoditas, sifat komoditas, komposisi kimia komoditas, daya tahan, dan kadar air pada komoditas tersebut. 2. Lingkungan. Faktor lingkungan sangat berperan terhadap kerusakan dan kehilangan komoditas selama dan sesudah penyimpanan. Faktor lingkungan meliputi suhu, kelembaban, dan gas serta fluktuasi dan stratifikasinya masing-masing komoditas. 3. Perakuan. Faktor perakuan terhadap komoditas dan lingkungannya dibagi menjadi 3, yaitu pada saat sebelum atau pra penyimpanan, selama penyimpanan, dan sesudah atau pasca penyimpanan. Perlakuan sebelum, selama, dan sesudah penyimpanan dapat mempengaruhi hasil penyimpanannya. 4. Faktor wadah, tempat, dan lokasi. Faktor wadah, tempat, dan lokasi juga sangat berperan dalam kegiatan penyimpanan komoditas hasil pertanian. Faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi hasil penyimpanan. 5. Faktor manusia. Manusia sebagai pusat pemikir, perencana, dan pelaksana kegiatan penyimpanan jelas akan sangat menentukan hasil penyimpanan dan proses kegiatan penyimpanan tersebut. 6. Faktor sosial ekonomis. Faktor sosial ekonomis meliputi faktor pola usaha tani, pola pemasaran atau tata niaga, keuangan atau pendanaan, kebijakan pemerintah, dan keamanan. Kegiatan penyimpanan komoditas pertanian dapat dirangsang, terganggu, atau bahkan terhenti oleh satu atau lebih faktor-faktor tersebut. 7. Keterkaitan. Faktor-faktor teknis dan sosial ekonomis saling kait-mengait, sehingga setiap perubahan salah satu faktor akan mempengaruhi faktor yang lain. 8. Faktor waktu. Faktor ini berperan secara teknis maupun ekonomis. Faktor waktu berpengaruh terhadap proses fisik mekanis dan kimiawi, serta berpengaruh terhadap perputaran uang dan bunga modal. B. Pra dan pasca penyimpanan. Faktor yang berpengaruh pada proses penyimpanan dapat juga dikelompokkan berdasarkan pengaruhnya sebelum atau pra, selama, dan sesudah atau pasca penyimpanan. Faktor pra penyimpanan dikelompokkan menjadi 2, yaitu pra panen dan pasca panen. Jadi ada 4 kelompok yang terlibat.
yaitu sebagai berikut. 1. Prapanen. Faktor prapanen yang penting antara lain faktor jenis dan varietas, cara perawatan, hama dan penyakit, keadaan cuaca, pengairan faktor yang mempengaruhi mutu komoditas terutama daya tahannya. 2. Pasca panen. Pengertian pasca panen termasuk panen dan setelah panen, tetapi sebelum komoditas disimpan atau pra penyimpanan. Faktor pasca panen yang penting adalah derajat kematangan, cara pemanenan, penumpukan, pembersihan, sortasi, pengeringan, pendinginan, dan perlakuan lain sebelum penyimpanan. 3. Selama penyimpanan. Faktor yang berpengaruh selama penyimpanan meliputi faktor wadah, tempat penyimpanan, perlakuan selama penyimpanan, modifikasi udara lingkungan fisik, dan faktor biotis seperti hama dan nirhama. 4. Pasca penyimpanan. Faktor pasca penyimpanan meliputi cara penanganan, termasuk juga cara penyesuaian setelah penyimpanan dingin, misal towing, mungkin juga pembersihan kembali, sortasi, pemindahan, pengepakan, pengangkutan, dan lain-lainnya. Sekian dari saya, penjelasan tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada proses penyimpanan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.